Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Alif Lailatul Adha dengan NIM 132039. Di sini saya akan menjelaskan terkait organ reproduksi wanita. Dapat dilihat di sini terdapat dua gambar. Yang pertama, gambar organ reproduksi dalam. Yang kedua, ada gambar organ reproduksi yang dilihat dari luar. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan organ reproduksi dalam wanita. Di sini sangat banyak sekali organ-organ yang terdapat dalam reproduksi wanita. Tetapi di sini saya akan menjelaskan beberapa saja organ yang terdapat dalam reproduksi wanita. Yang pertama ada vagina. Vagina terletak pada paling bagian luar, berfungsi sebagai penghubung antara serviks dan tubuh bagian luar. Vagina juga berfungsi sebagai jalan keluarnya dalam menstruasi dan jalan lahir saat kita melahirkan. Yang kedua ada rahim. Pada rahim terletak pada tengah-tengah organ reproduksi wanita. Pada rahim biasanya digunakan untuk tumbuh dan berkembangnya janin saat terjadi kehamilan. Pada rahim terdapat endometrium yang sangat berperan penting dalam saat terjadi kehamilan atau saat kita menstruasi setiap bulannya. Yang selanjutnya ada ovarium. Ovarium terletak di kanan dan kiri rahim. Ovarium berfungsi sebagai penghasil sel telur yang setiap bulannya akan dikeluarkan secara bergantian. Yang selanjutnya ada tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran penghubung antara ovarium dan juga rahim. Biasanya pada tuba falopi juga akan terjadi pembuahan sel telur oleh sperma yang masuk. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi wanita yang dilihat dari luar. Di sini ada organ seperti mons pubis, klitoris, uretra, himen, vaginal opening, perineum, anus, labia mayora, labia minora. Tadi yang sudah saya sebutkan tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu dari fungsi-fungsi organ yang sudah saya sebutkan tersebut. Yang pertama ada labia mayora. Labia mayora sering juga disebut sebagai bibir besar dan terletak pada bagian luar organ reproduksi luar wanita. Fungsinya sendiri sebagai melindungi organ luar reproduksi wanita. Pada masa puber, labia mayora akan ditumbuhi bulu. Yang kedua ada labia minora. Labia minora sering juga disebut bibir kecil. Letaknya mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra. Yang ketiga ada klitoris. Yang letaknya seperti di sini, bentuknya seperti kacang kecil.
di klitoris ini sangat sensitif karena klitoris adalah ujung dari syaraf-syaraf wanita. Biasanya digunakan menjadi area ereksi. Yang keempat ada uretra. Uretra adalah sebagai saluran urin. Letaknya terdapat di antara klitoris dan vaginal opening. Yang kelima ada himen. Himen adalah biasanya disebut juga sebagai selap udara. Himen melindungi saluran vagina dari bakteri. Yang keenam ada mons pubis. Mons pubis sendiri terletak pada bagian atas klitoris. Biasanya mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak foramen yang digunakan untuk berkaitan dengan berhubungan seks. Yang terakhir ada anus. Anus digunakan untuk saluran pembuangan atau zat sisa yang dihasilkan tubuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fetal circulation atau sirkulasi darah pada janin. Organ-organ yang berfungsi pada fetal circulation sendiri ada ductus arteriosus, aorta, foramen ovale, lung, pulmonary artery, ductus venosus, liver, lung, left kidney, umbilical vein, umbilical arteries, umbilical cord, dan placenta itu sendiri. Baik, saya akan langsung saja menjelaskan mengenai fetal circulation atau sirkulasi pada darah janin. Yang pertama, darah kaya oksigen dialirkan melalui umbilical vein atau vena umbilicalis menuju ke hati, di mana terdapat ductus venosus. Kemudian darah akan dialirkan menuju atrium kanan. Sebagian besar darah akan dipompa menuju atrium kiri. Kemudian darah yang masuk ke atrium kiri akan dipompa ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri akan dialirkan menuju aorta. Ya, kemudian darah dari aorta akan dialirkan ke seluruh tubuh janin. Sedangkan di sini cabang dari umbilical terdapat umbilical arteries atau arteri umbilicalis dibagi menjadi 2 cabang. Sedang sebagian kecil darah yang dialirkan ke atrium kanan akan dialirkan ke paru-paru. Sedangkan paru-paru pada janin itu belum terbentuk sempurna. Kemudian darah akan dialirkan ke aorta melalui ductus arteriosus. Nah, itu tadi sirkulasi darah pada janin atau ventral circulation menjadi akhir dari video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.